ini H-1 aku persiapan makanan dan pakaian dan seminimnya tidak membawa barang yang tidak dibutuhkan. Oke teman-teman, jadi kita bakalan solo hiking ke Sibaya. Udah gua siapin ini yang belum. Bontot udah, air panas sudah, charger, daun, gelas sendok. Oke, kita siap berangkat guys. Dan tidak lupa di sini gue juga punya surat wasiat. Dari kosku di Padang Bulan, aku naik angkot 103 ke Simpang Selayang sekitar 5 ribuan. Guys, Simpang Selayang guys. Setelah sampai Simpang Selayang, aku nunggu bus untuk ke Brastagi ya sekitar 15 menitan. Dan setelah menunggu beberapa saat, aku menaiki Al Nasr untuk ke Brastagi terlebih dahulu. Tentunya ada juga Makaro, Sinabung, dan Murni yang juga bisa dinaiki. Pas aku naik Al Nasr, ongkosnya 25.000 karena busnya juga pakai AC ya. Dan pas di dalam aku juga nunggu busnya buat ngetem, nunggu penumpang lain ya sekitar hampir setengah jam lah ya. Oke guys, jadi kita telah sampai di Brastagi. Anjir, dingin kali cok. Nah, setelah turun dari bus, aku memutuskan untuk beristirahat ke Indomaret terdekat. Nah, plot twistnya, aku kira kan di Brastagi itu ada Gojek lah ya kan. Rupanya nggak ada. Udah aku install lah Gojek, Grab, Maxim. Rupanya nggak ada yang satupun yang mau datang ke tempatku. Drivernya pun nggak ada. Adalah angkot Kama kan. Kukira 15 lah paling mahal ya kan, goceng gitu. Rupanya dia minta berapa? 50. Rusak kali kan. Bisa dapat surya tuh 2 bungkus ya kan. Setel gila aja lah gue kan. Jalan dari Tugu ke pos 1. Ya hampir 1,5 jaman lah jalan kan. Wih capek kali gila. Nah, di sini aku pakai windbreaker dingin kali. Oke guys, jadi ini 1:30 kita jalan dari Tugu Perjuangan Brastagi ke pos 1 Sibaya. Babi nggak ada angkot cok sama Gojek, anjing. Baik kali guys, santai aja ya. Yo guys, aduh dingin guys. Saudara kita matikan dulu headlamp-nya. Nih guys. Aduh. Oke guys, lanjut nih guys. Asem cok. Hujan cok tengah jalan. Belum lagi naik gunung. Mau menuju ke pos 1. Udah ada cobaan. Aduh, tadi enggak kali guys. Nah, coba aku matikan. Nah, nampak kalian. Nah, nggak asap lagi cok. Aduh, tadi di tengah jalan hujan anjir. Ini jalan cok mau ke pos 1. Betis sudah mau patah udah. Kacamata kena embun, jadi nggak nampak. Nah, asli gelap. Ya guys, setelah sekian lama kita sampai, kita tiba di pos 1. Alhamdulillah, setelah berjalan dari Tugu sekitar sejaman lebih, akhirnya kita tiba di pos 1. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dan setelah sampai aku langsung regis dan abang ini kaget aku sendirian. Dan kutanya berapa orang yang baru naik malam ini, ya dia bilang ada 5 pendaki yang naik. Dan setelah itu kami cerita-cerita, lalu dia menyuruh aku untuk beristirahat, lalu menyarankan untuk berangkat jam 4 pagi.
Kita tiba di pos 1 pukul setengah 2. Bersama, saya namang Bang. Cukong. Bang Cukong. Kata-kata hari ini Bang. Ada kata-kata. Nggak ada kata-kata. Dingin kali Bang ya. Dingin. Good. Ada tua. Bisa minta tua Bang? Bisa. Tunggu dulu. Yes, tua ketuang. Oh, sedikit aja, nggak banyak-banyak. Mau buat nanti. Ya, dan sini aku mencoba mengeringkan badan di api unggun ya, karena keringat dan baju-bajuku khususnya baju dalam itu basah tadi guys ya. Jadi coba dijemur, dan ya aku beristirahat di sini sampai jam 3:30, makan, minum tua, merokok, ya segalanya lah di sini dulu. Dan by the way, rasa tua nggak enak guys, pahit. Ya di sini cukup lah istirahatnya. Kami ngobrol-ngobrol dan ya saling bercanda lah ya. Turun nanti bisa dapat cewek nggak aku Bang? Kalau ada cewek yang mau bisa. Kayak sendiri kan, turun berdua ya kan Bang? Banyak gitu. Jumpa di atas. Jumpa di atas kan? Iya. Besok pagi itu banyak. Naik juga tiap orang. Tiba-tiba jadi aja ya kan? Iya. Ya, dan ini aku pakai baju ganti lagi karena dingin kali buka baju di atas ini. Anjingnya malu-malu guys, introvert dah. Takut anjingnya. Nah, setelah beristirahat, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Dan aku pun bersiap-siap mengemas pakaian dan meninggalkan beberapa barang yang tidak diperlukan lagi di pos 1 ini. Dan di pos 1 ini aku banyak-banyak ngucapin terima kasih kali lah sama Bang Cukong nih, karena kurepoti kali dia, kayak minta air panas lah, minta cok sambung lah, apalah. Emosi dia. Cuma makasih lah Bang Cukong ya. Yo teman-teman, kita bergerak dari pos 1 di sekitar jam 4. Semoga sampai tujuan. Aduh, gelap kali ini guys. Mantap. Wah, dari pos 1 ke pos 2, ampun kali ya, nanjak terus. Kita sampai di pos 2. Ini ada yang parkir kereta. Aduh. Nggak nampak, kocak kameranya. Oke. One step. Tangga pertama. Lah. Soalnya kocak. Ini deh rupanya.
Aduh, udah lah. Menyala betisku. Aduh. Kali ini menyala guys. Betisku. Anjir. Aduh. Sekitar 4:15 menit. Solo hiking. Aduh. Aduh. Nyala betisku. Wah lama. Anginnya kencang guys. Oke guys, jadi kita istirahat sejenak. Aduh, gede kali betis anjir. Kita istirahat sebentar di sini karena di sini ya dipenuhi dengan pepohonan, jadi tidak ada hembusan angin yang menyapu wajah kita guys ya. Apa ini cowok? Sekarang pukul 4.43. Dan nih hutan rimba. Ya mungkin habis ini kita keluar ya dari kayak semak-semak hutan-hutan ini, jadi ke tempat yang lebih terbuka. Nah jadi kita persiapan guys, persiapan akan hembusan angin. Maaf guys, di jalur ini, aduh, nggak bisa direkam ya, asli, curam kali cok, gelap curam, jadi kok sekalian ngerekam fokusnya kebagi dua, bisa mati gua masuk jurang, aduh, malah DJN lagi tadi, dikasih suara hantu sama orang ini ngecam, memang ada otak, berani rame-rame. Aduh. Ya ini entah sampai mana nggak tahu. Nggak nampak, gelap gulita. Kayak gini. Kayak mana mau direkam kayak gini? Tewas yang ada. Ya jadi ini pukul berapa nih cok? 5:04. Sembari menunggu sunset.
Ini batu, embun atau abu sih? Takut TBC aku. Ini kacamatanya, nggak bisa cok, berembun. Ini nggak kepake. Masuk sini aja. Nah guys, terakhir aku nge-record tadi, aku sekitar di sini lah. Habis itu jalan aku kan ke sini, lewat sini. Nah, aku kira ini puncaknya cok. Nah, jalan aku ke sini kan. Lah, kok nggak puncak-puncak kan? Nah, di sini udah mulai panik lah aku kan. Jadi naik terus lah aku tengok kan, ada yang lebih tinggi lagi. Jalan aku ke sini kan. Ngeng. Makin naik, lah puncaknya kok nggak jumpa ini kan. Sementara makin ke atas aku naik makin curam kan, nggak berani lah aku naik lagi kan. Nah di sini terbodoh lah gue kan, bingung aku di sini. Nah duduk lah aku situ kan, berdiam diri di balik batu-batu kan biar nggak kena angin. Sekitar 10 menitan lah mundar mandir kan, cuma nggak berani gerak jauh-jauh lagi aku. Nah di sini aku udah mulai mau turun lah kan, nyari jalur baru kan, mau turun. Nah rupanya gelap, nggak nampak. Udahlah, kesesat aku di sini. Mau turun pun nggak tahu lagi aku turun dari mana. Nah untung aja ada apa. Ya di sini kita ngobrolinnya lewat kamera aja biar lebih enak. Nah pas aku bingung tadi kan, cuma aku tetap pikir positif lah ya, tetap tenang dan kalem. Di sekitar 5:15-an kayaknya, kurang lebih sekitar segitu, nampak aku kan senter kan dari bawah kan, 3 senter entah berapa senter kan. Pokoknya rombongan lewat kan dari bawah kan. Aku samperin lah kan, cuma belum sampai ke tempat orang itu kan, nanya, bang panggil kan. Nyaut orang itu, bang, nah bang, katanya, puncak mana bang, aku bilang kan. Baru nggak jawab orang itu kan. Aku tengok orang itu datang mau menuju ke arahku kan. Datang orang itu kan sampai ke tempatku kan. Kenapa bang? Aku udah dari atas itu tadi bang, cuma nggak jumpa puncaknya kan, bilang. Rupanya ditengok orang itu kan. Naiklah beberapa 2 orang lah dari orang itu. Orang itu totalnya ada 7 orang. Naiklah 2 orang ke atas. Oh ini bukan ini jalurnya bang, katanya. Rupanya semua orang itu baru naik kayak aku kan, pertama kali. Cuma satu lah yang berpengalaman 4 kali naik. Nah, dialah pemimpinnya di situ kan, leadernya. Bukan ini bang jalurnya bang, rupanya cari mana lagi kan, cari. Ini dia bang jalurnya, katanya. Baru aku bilang bang, boleh gabung nggak bang, bilang. Aku pun nggak tahu bang sini bang. Tanya, emang sendirian atau sama siapa bang? Sendirian, gue bilang kan. Kaget orang itu ya kan. Gila bang ini, kata. Ya kan, jalan-jalan lah kami, ngobrol kan, sekalian jalan. Rupanya pas ngobrol-ngobrol kan, rupanya orang itu mahasiswa Polmed juga kan, sama pula itu jurusannya elektro. Cuma kan aku TRJT, orang itu elektronika, semua elektronika. Itulah, untung aja kan jumpa orang itu kan. Kok nggak jumpa orang itu, ya mungkin tunggu matahari lah aku di situ ya, di atas itu ya. Bisa aja kena IPO ya kan. Alhamdulillah kali lah jumpa squad Polmed. Dan ya sekitar 15 menitan lah kami jalan ke atas. Dan pukul 5:45 menitan lah kami lah yang pertama sampai di atas ya, pagi-pagi buta itu. Dan ya kami duduk cerita-cerita, ngobrol lah ya kan, bercanda. Tau lah orang Medan kan, bercanda kan. Rupanya ada satu orang itu dibilang beban lah, yang sering dicengin. Dibilang cacingan nih bang, beban aja kerja ya kan.
ketawa-ketawa aja lah ya kan di situ. Ya kami ngopi-ngopi di situ. Cuma yang enaknya nunggu sunrise. Rupanya berawan sampai pagi. Nggak ada matahari muncul pagi itu. Itulah, cuma ya nggak bisa berharap lah sama cuaca ya. Nikmati aja perjalanannya. Ya mungkin itu sih momen yang paling penting sejauh perjalanan aku ini ya. Jumpa orang itu. Kok nggak tahu lagi. Dan ya inilah kali pertamaku sampai di puncak Sibaya. Mantap. Ya, dan beberapa saat pendaki lain mulai naik ya. Dan di sini jumpa pendaki dari Spis-Pis. Siapa orang tebing, Om? Orang tebing siapa? Lebih tinggi? Di mananya? Oh, Spis-Pis lewat tebing lah itu, Bang. Aku di tebingnya, Bang. Brohol. Karena kebanyakan orang Tebing aja tahu. dua orang apa? Solo. Ya, dan baru naik lagi turis dari Rusia nih kayaknya. Nah, boleh guys. Boleh dari Rusia. Dingin anjir. Berapa itu? Beda tuh. Cina. Oh. Nanti bentar lagi begini apa nih? Kirain kawannya semalam, Pak. Hati-hati. Ya, karena kabutnya tebal kali kan. Jadi adalah beberapa orang manggil dari bawah. Kayak kasusnya kayak aku tadi lah. Ya bang, salam polmed dulu bang. Elektro cerah. Elektro cerah. Nah, jadi kami rame-rame lah ya kan, cakap-cakap nunggu matahari muncul. Ya hampir jam 8-an juga kami turun. Cuma ya masih berkabut matahari, nggak nampak-nampak. Nah, tiba-tiba datang lah kan orang pakai slop kan, celana pendek. Ya kayak mau ke KDAC beli rokok Surya. Kami bilang lagi nih kan, aku yang bilang nih, bang, nggak dingin oh bang. Habis itu entah apa katanya kan, rupanya bukan orang Indo cowok, tapi mukanya kayak orang lokal lah ya kan. Rupanya pas ngomong kan bahasa Inggris lah dia ya kan, rupanya orang Thailand. Nah di situ aku ngobrol-ngobrol lah sama dia kan, dia bawa kamera lah, ngobrol-ngobrol kan. Rupanya dia fotografer profesional. Dia disponsor sama Air Asia. Ya, kami ngobrol-ngobrol lah, bercanda kan tentang, ngomong lah nih, bang, are you gay? You know, in Thailand is so many gender. You know, yeah, I know in Thailand so many gender. Kata dia ya kan. So, are you gay? Bilang kan. Oh no. Baru aku bilang, you know, one of my friend is guy. Maybe you like him, bilang gitu ya kan. No, I'm normal kan. Itu ketawa lah kami semua ya kan sama dia ya kan. Ya namanya dia Max. Cuma ada lah Instagramnya kan. Cuma fotonya bagus-bagus sekali cok. Pemandangan
itulah dia moto kami kan, cuma katanya bisa dikirim hari Senin lah, hari Senin. Soalnya dia kameranya itu ngirimnya dari laptop, nggak bisa dari HP langsung. Jadi ya aku masih nunggu foto dari kamera dia. Memang seru aja ngobrol sama si Mac-nya. Dia juga senang lah diajak ngobrol kan, karena dibilang lah gini kan. Dari tadi nggak ada yang mau ngobrol sama aku, karena ya nggak bisa bahasa Inggris orang itu katanya kan. Cuma kau lah katanya kan. Oh, aku merasa senang kali lah kan. Memang nggak sia-sia lah masuk UKM IPS ini. Cuma tahun ini aku mau keluar karena disuruh jadi pengurus. Aku tidak mau. Aku ingin kebebasan, teman-teman. Itu salah satu kasus tadi si Max. Memang dia orangnya gondrong, nanti kasih fotonya. Nah, udah di jam 8-an lah ini kan. Jadi aku mau turun lah kan. Orang itu pun mau turun juga. Rupanya orang itu ngajak aku, "Bang, ayo bang sama kami aja bang. Kami pun ke Medan juga nih bang, pulangnya bang." Aku mau nolak ya kan. Cuma rencana aku kan balik sore kan. Ya niatnya aku mau jalan-jalan dulu ke Brastagi kan. Karena kata kawanku yang di Brastagi ada pesta buah di sana kan. Jadi orang itu maksa lah kan, bang ikut kami aja bang katanya kan. Aduh nggak enak pula nolak ya kan. Ya udahlah ikut sama orang itu lakukan, turun kan, dikasih makan mie ya kan di sana sama orang itu. Pulangnya pun diantar orang itu juga. Masuk. Oke guys, jadi inilah jumpa abang-abang Polmed. Anak elektro bawa aki mobil. Chargerku udah kayak cok sambung dah. Konten yang 1 meter, yang 3 meter. Ayo jatuh. Tuh pecah telur kan. Mantas mudik. Dan ya alhamdulillah sampai pos 2 dengan selamat, sehat dan sentosa. Dan di sini kami bertiga langsung tembak ke pos 1 dan sisanya istirahat dulu di pos 2. Aduh, mewah kali ya bang. Pergi ini angkot pakai mobil. Oke bang, makasih bang. Hah? Ya kan? Kok sama kita bang? Aman dulu bang. Ayo, legal ya. Don't do